Tahukah kamu, secara psikologis, rasa sakit yang terus-menerus kamu hindari justru yang membuatmu berakhir jadi lantai yang terus diinjak-injak orang lain. Coba bayangkan sebuah toko marmer. Di sana ada dua jenis batu dari material yang sama. Satu berakhir menjadi lantai yang setiap hari diinjak ribuan sepatu, kotor, dan tak diperhatikan. Satu lagi menjadi patung mahakarya yang dikagumi, dijaga, dan ditempatkan di atas pedestal tinggi. Keduanya sama-sama batu, keduanya sama-sama keras. Lantas, apa yang membedakan nasib mereka? Jawabannya bukan pada keberuntungan, melainkan pada kesediaan menerima pahatan. Banyak dari kita memilih menjadi lantai karena kita takut pada rasa sakit. Dalam psikologi, ini disebut sebagai avoidance coping. Kita menghindari konflik, kita menghindari kritik, dan kita lari dari tekanan berat. Kita pikir dengan menghindar, kita akan aman. Tapi sadarkah kamu, ketika kamu menolak untuk dipahat oleh tantangan hidup, kamu tetap menjadi bongkahan mentah yang rata. Dan karena kamu rata, orang lain merasa nyaman berjalan di atasmu. Kamu menjadi people pleaser yang tidak punya bentuk, tidak punya batasan, dan akhirnya hanya menjadi alas kaki bagi ego orang lain. Untuk menjadi sebuah patung yang indah, batu pualam harus rela dipukul oleh palu dan dirobek oleh pahat. Proses ini menyakitkan. Dalam hidup, palu itu adalah kegagalan, pengkhianatan, kehilangan, dan masa-masa sulit yang membuatmu menangis. Rasa sakit itu datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuang bagian-bagian yang tidak perlu. Ia membuang kenaifanmu, membuang kelemahanmu, dan membuang ketakutanmu. Jika kamu terus menolak rasa sakit ini, kamu tidak akan pernah memiliki definisi diri yang jelas. Psikologi modern mengenal istilah yang sangat kuat, post-traumatic growth, atau pertumbuhan pasca trauma. Ini adalah level di atas kadar bangkit kembali. Ini adalah ketika trauma dan tekanan mengubah struktur mentalmu menjadi versi yang jauh lebih superior dari sebelumnya. Seperti otot yang harus dirobek seratnya agar bisa tumbuh membesar, mentalmu harus ditekan hingga batas maksimal untuk membangun resiliensi. Orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah terluka, melainkan orang yang membiarkan luka itu mengubah struktur internal mereka menjadi lebih padat dan kokoh. Jadi, ketika hidup terasa sedang menghajarmu habis-habisan, ubah perspektifmu sekarang juga. Jangan melihat dirimu sebagai korban yang sedang disiksa. Lihatlah dirimu sebagai mahakarya yang sedang diproses. Setiap kali ada orang yang meremehkanmu, itu adalah pahatan yang sedang membentuk karaktermu. Setiap kali ada kegagalan yang menghantam, itu adalah amplas yang sedang menghaluskan permukaanmu agar lebih berkilau. Kamu bukan sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk. Inilah fase kristalisasi. Ketika kamu berhenti mengeluh dan mulai menerima tekanan sebagai bagian dari pertumbuhan, mentalmu akan mengeras seperti berlian. Kamu tidak lagi mudah tersinggung. Kamu tidak lagi haus validasi orang lain. Mengapa? Karena patung yang megah tidak butuh persetujuan dari lantai di bawahnya. Kamu memiliki integritas, prinsip, dan kekuatan yang tidak bisa lagi diinjak-injak. Orang lain akan mulai segan, bukan karena kamu galak, tapi karena kamu memancarkan aura seseorang yang telah lolos dari ujian api. Ingatlah ini, lantai diinjak karena ia rata dengan tanah. Patung dihormati karena ia berani menonjol dan berbeda melalui proses yang menyakitkan. Jika saat ini kamu merasa hidupmu berat, bersyukurlah. Itu tandanya semesta sedang tidak membiarkanmu menjadi lantai. Semesta sedang memegang pahat dan palu, bersiap menjadikanmu sebuah legenda. Jangan turun dari pedestalmu hanya untuk membuat orang lain nyaman. Tetaplah di sana, biarkan mereka mendungak. Mulai hari ini, berhentilah meminta maaf atas ruang yang kamu ambil. Sambutlah rasa sakit, peluklah tekanan, dan biarkan dirimu tumbuh melampaui trauma masa lalu. Jangan biarkan dirimu menjadi lantai bagi orang lain. Jadilah mahakarya untuk dirimu sendiri. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu sedang dalam proses menjadi indah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di level kehidupan selanjutnya.